أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikah la tada'u ajnihataha ridhan li talibil ilm. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih kembali membahas tentang at-tabarruk al-dhati dan at-tabarruk al-ma'nawi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada kesempatan kali ini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang at-tabarruk al-ma'nawi, bagaimana berbusana dan tuntunan berpakaian menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu itu merupakan bagian dari ajaran Allah dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kembali kita pertegas tentang at-tabarruk adzati, meraih keberkahan yang bersifat zat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bisa diambil dari apa-apa yang sering dikonsumsi, apa yang sering dimakan, apa yang sering diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mengkonsumsi kurma ajwa. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwa mengapa Makkah Mukarramah itu menjadi negeri yang berbarokah. Salah satunya adalah karena Nabi Ibrahim alaihi salam itu bermunajat, memohon kepada Allah dengan mengatakan, Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat. Jadi doa Nabi Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Makkah itu dijadikan tempat yang berbarokah, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam meminta keberkahan untuk Makkah, maka aku pun memohon keberkahan untuk Madinah. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullah, apa yang tumbuh di Madinah, sebagian makanan dan sebagian minuman, ma'asyiral muslimin hafizakumullah,
yang tumbuh di Madinah, khususnya kurma, itu menjadi bagian dari hasil doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanjatkan kepada Allah agar apa yang tumbuh di Madinah itu berbarokah. Maka salah satu at-tabarruk az-zati dari makanan dari Madinah adalah ketika kita mengkonsumsi kurma ajwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan keistimewaan kurma ajwa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Imam Ibnu Majah menyebutkan bahwa al-ajwatu minal jannah. Kurma ajwa itu dari surga. Wahiya syifa minas sum, dan dia adalah penyembuh dari segala bentuk racun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ini langsung jaminan dari Nabi SAW bahwa di antara kelebihan dan keutamaan kurma ajwa adalah dia menjadi penyembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya dari racun-racun yang ada. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hadis yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan secara lebih khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna fi ajwatil aliyah syifa, sesungguhnya di dalam kurma ajwa yang tumbuh di dataran tinggi Madinah itu terdapat kesembuhan. Bapak Ibu, wa innaha tiryaqah, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya dia itu adalah penawar dari segala bentuk sesuatu yang bisa membahayakan manusia. Awalal bukra, ketika dia dikonsumsi di waktu pagi hari. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ada dua nilai yang kita ambil dari hadis yang kedua ini, Bapak Ibu. Pertama, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kurma ajwa bisa saja Bapak Ibu kemudian benihnya itu diambil dari Madinah, kemudian dia ditanam di daerah yang lain. Sebagaimana benih kopi Brazil itu bisa ditanam di daerah Lawang, kemudian benih teh dari luar negeri bisa dibudidayakan di tempat yang berbeda. Sebagaimana kemudian kurma ajwa bisa saja benihnya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, itu ada di kebun kurma yang ada di Pandaan. Awalnya benihnya asli Madinah, tapi setelah dia berbuah maka bisa saja benih selanjutnya tidak perlu lagi mengambil kurma ajwa dari Madinah, maka bisa saja ada ajwa Pandaan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Keutamaan dan fadilah ajwa menjadi sebuah penawar dan penyembuh itu karena dia tumbuh di Madinah. Karena Madinahnya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, lebih tepatnya karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar keberkahan itu tersebar dan muncul dari tanah Madinah. Makanya ma'asyiral muslimin hafizakumullah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi ajwatil 'aliyah syifa. Ajwa yang tumbuh di dataran tinggi Madinah itulah ajwa yang mengandung kesembuhan. Nilai yang kedua, Bapak Ibu, jikalau kita ingin merasakan nikmatnya ajwa maka boleh makan kapanpun, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Makan ajwa untuk kenyang, makan ajwa untuk menikmati rasanya boleh kapanpun. Boleh pagi, siang, sore, malam, petang, tengah malam, boleh kapanpun. Tapi kalau yang kita inginkan, yang dimaksudkan adalah dia sebagai penawar racun yang ada di dalam tubuh kita, maka konsumsinya itu di pagi hari.
awwalal bukrah, tidak di waktu yang lain. Itu ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang ketiga. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dalam satu hadis muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa man tasabbah, barang siapa yang di saat pagi hari bisa ba'i tamaratin ajwa, dia mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa, lam yadurrahu dzalikal yawm sum wala sihr, maka tidak ada yang bisa membuat dia masuk ke dalam bahaya, meskipun itu adalah racun, meskipun itu adalah sihir. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka racun-racun yang masuk ke dalam tubuh setelah kita mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir di pagi harinya, itu tidak akan bisa membahayakan kita, itu tentu dengan izin Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau ada sihir-sihir yang dikirim untuk kita ketika kita di pagi hari mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir, maka dia tidaklah mampu membahayakan kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu, ada satu pembuktian, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika ada diskusi debat ilmiah antara pendeta dengan seorang sarjana muslim yang benar-benar intens di dalam betul-betul di dalam menggali nilai-nilai akidah, nilai-nilai syariah, sehingga kemudian dia bisa berdiskusi dengan baik dalam perbandingan agama dan akidah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu, ketika beliau kemudian menunjukkan salah satu kekurangan yang ada di kitab yang dikaji oleh orang-orang Nasrani, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tentang orang kalau sudah dibaptis, dibaiat menjadi pengikut Isa al-Masih, maka dia tidaklah akan pernah bisa diracuni dengan racun apapun. Jadi kalau sudah dibaptis, dibaiat menjadi pengikut Isa al-Masih, tidak ada racun yang bisa membahayakannya. Maka sarjana muslim ini kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menantang pendeta yang merupakan tentu dia pengikut Isa al-Masih. Kalau memang pengikut Isa al-Masih yang hakiki, maka dia tidaklah akan pernah bisa mati kalau minum racun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tapi kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi ma'asyiral muslimin hafizakumullah? Ya tentu ditolak. Ya, karena tidak mungkin dia minum racun. Nanti bisa saja mati. Dengan alasan apa? Ini Bible edisi kadaluarsa. Jadi ayat yang ada di Injil ini sudah mansuh. Kalau dalam istilah dalam istilah usulul fikih itu ada nasakh mansuh. Ayat ini sudah mansuh, kadaluarsa, dia tidak bisa dipakai lagi. Maka tidak bisa engkau tantang aku untuk minum racun. Malah kemudian dibalikkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malah yang pernah aku dengar, kata pendeta wanita, ketika orang makan kurma, maka tidak ada yang bisa meracuni dia, tidak ada yang bisa membahayakannya meskipun dia minum racun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tantangan itu berbalik kepada sarjana muslim yang berdiskusi. Maka tanpa ragu Bapak Ibu, beliau yang sudah menyiapkan racun tikus semenjak awal, yang maksudnya biar diminum oleh pendeta, terus ditantang malah balik diminum karena kelebihan dari kurma ajwa, maka beliau tanpa ragu minum racun tersebut. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Diskusinya kami ringkas di beberapa slide ini. Jesus has told us that the true Christians have been poisoned. They can kill people like Ali. Are you able to fulfill that challenge? Are you able to drink rat poison? The rat poison is here for anyone to come and drink the rat poison. And if they cannot, there is a safety cap on here. I think that they should be able to drink rat poison and kill Ali, and those will be the true followers of Jesus. Untuk membuktikan bahwa
those will be the true followers of Jesus. Maka salah satu pembuktiannya adalah minum racun tidak akan mati. Ini tantangan pertama yang disebutkan, karena dalam Injil tertulis seperti itu. Ketika disebutkan bahwa pengikut Yesus yang hakiki minum racun tidak akan mati, Bapak Ibu, maka disebutkanlah ayat itu mansukh dan sudah tidak lagi dipakai. I would love to know. I would love to know actually if you can drink that poison. Because remember, guys, what Muhammad says: just drink the poison, get a date. It should help you. Okay? Date? Can someone go and get a date? And also, can someone check if it is poison or not? I think we should leave it at that. I don't want the common liability. I'm feeling a bit. Right. So of course, someone needs to question if that is poison or some deception is going there or not. You can check. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ditantang untuk minum racun tikus itu, Bapak Ibu. Jadi yang disebutkan bahwa ada early manuskrip, ada teks yang terbaru yang tidak menyebutkan bahwa tidak perlu minum racun sebagai pengikut Isa Al-Masih. Dibalikkan, tadi disebutkan oleh pendeta yang wanita itu bahwa kurma ketika dikonsumsi dia bisa membuat muslim tidak bisa diracuni dengan racun apapun. Bapak Ibu, tanpa ragu beliaunya langsung berdiri dan minum racun tikus tersebut. Apa yang dikatakan oleh pendeta tersebut? Silakan dicek, mungkin itu racun palsu. Ada saja ngelesnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sebenarnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu dzalikal yaum sum wala sihr. Orang-orang yang makan kurma ajwa 7 butir di pagi hari, maka tidaklah ada sesuatu yang membahayakannya di hari itu, baik racun ataupun sihir. Itu bukan bermakna bahwa setelah makan 7 butir, habis itu boleh makan apapun. Mau racun tikus, mau racun ini, toh kita sudah makan kurma 7 butir. Hadis itu bukan bermakna itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karena sebenarnya hadis itu adalah jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita tidak boleh la tulku bi aidikum ila tahluka. Jangan mensengajakan diri untuk mendatangi bahaya. La darara wala dirar. Artinya setelah kita memakan kurma 7 butir, ya tetap kalau mau makan dicek dulu. Kalau mau berjalan dicek lagi. Sebagaimana kelebihan dari zikir Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Ketika dibaca 3 kali kan tidak ada yang bisa membahayakan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti setelah membaca itu kemudian nyebrang jalan delereng, sepeda motor tidak dicek remnya itu makan atau tidak, bensinnya ada atau tidak, spionnya ada atau tidak. Kan tetap ada kewajiban manusiawi untuk melakukan itu. Sebenarnya Bapak Ibu, kurma ajwa yang kita konsumsi itu tetap tidak lepas dari kewajiban kita untuk waspada dengan apa yang kita makan. Tapi yang dilakukan oleh beliaunya adalah, ini sang pendeta ma'asyiral muslimin hafizakumullah berniat untuk melecehkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berniat untuk mendiskreditkan ada sebuah ajaran yang nyeleneh. Kalau sudah makan kurma, maka tidak ada yang bisa meracuni dia. Itu kan meremehkan hadis Nabi SAW. Maka atas dasar ketidakinginan hadis Nabi, syariat Allah yang mulia itu dilecehkan, maka beliau langsung minum dengan keberaniannya racun tikus tersebut. Ya, karena beliau sudah makan kurma pagi, Bapak Ibu.
Itu nek sayang ditantang ndak berani. Karena pagi mangane ote-ote. Karena kadang kita tahu ilmunya tapi kemudian tidak mengamalkan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kita sudah sering mendengar makan kurma ajwa 7 butir, tapi yang dimakan apa pagi-pagi Bapak Ibu? Soto, gorengan. Kurmanya kapan seengko enek Ramadan? Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Maka Bapak Ibu, itu kan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak di rumah kita ada kurma ajwa meskipun tidak setiap hari. Karena memang ya larang, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, kurma ajwa itu. Dibandingkan kurma sukari, dibandingkan kurma yang di emperan itu ya tentu beda. Tapi paling tidak Allah memberikan jaminan kepada kita, salah satu jaminan keamanan agar tidak disihir, agar tidak diracun, maka konsumsilah kurma ajwa. Nah, seperti ini. Siapa yang mengira kalau tantangan untuk minum racun itu berbalik kepada sarjana muslim kita? Loh, kalau beliau tidak mengamalkan sunnah makan kurma ajwa 7 butir, lah apa ndak regret, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Beliau yakin minum itu karena sudah makan kurma ajwa. Lah kalau sarapannya kebab, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa membuktikan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Maka kemudian di akhir diskusi itu beliau sampaikan bahwa jazakallah. We have studied that for you to go and for you to drink. Now you said that you do not believe those verses are part of the Bible. Yes, if you're telling us to believe in a Bible which has verses that you yourself do not believe in, then what kind of religion is this? That so one group of people are saying these are verses from God and another group of Christians are saying that these are not verses. For example, this is a contradiction. Bapak Ibu, ada satu poin penting yang beliau sampaikan di akhir diskusi tersebut, bahwa untuk mengamalkan sebuah kitab suci yang paling penting adalah the main matter is faith, iman, keyakinan. Maka bagaimana bisa Anda itu berbicara tentang Bible tapi Anda tidak mengimani sebagian dari isi yang Anda baca? Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ketika kita beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan hadis-hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa dipilah-pilah, yang ini aku yakini, yang ini tidak aku yakini. Air Zam-Zam itu kalau kita minum bisa menyembuhkan segala penyakit, kadang-kadang kita kurang yakin. Bahkan bisa membuat orang kaya, tergantung niat. Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, air Zam-Zam itu tergantung di saat kita meminumnya, apa yang kita minta kepada Allah, seperti itulah Allah akan berikan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Begitu pula kurma ajwa. Maka beliau tekankan bahwa agama itu keyakinan, bukan hanya didiskusikan, diobrolkan, terus tidak percaya sebagian dari apa yang diturunkan. Maka semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semua hal yang harus kita yakini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kurma ajwa yang menjadi bagian dari at-tabarruk az-zati, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah bagian yang Allah siapkan untuk kita agar kita tidak ngalap berkah dengan cara-cara yang lain. Sudah ngalap berkah itu sudah Allah siapkan tempat-tempat yang berbarokah, amalan yang berbarokah, makanan yang berbarokah, jasad Nabi yang berbarokah. Maka jangan ngalap berkah melewati jalan-jalan yang berbeda yang tidak dituntunkan oleh Nabi SAW. Kadang kita Zam-Zam jarang minum, kurma ajwa juga tidak makan, buah tin, buah zaitun juga jarang kita konsumsi, habbatus sauda juga jarang kita konsumsi. Tapi kemudian ngalap berkah lewat apa Bapak Ibu? Air liur, air ludah para habaib atau para kiai.
sampai berebut itu air untuk diludahi fulan. Bahkan kurma yang sudah berbarokah itu kurang berkahnya kecuali diemut dulu, istilahnya, dimampirkan dulu di mulut orang yang dianggap soleh. Padahal kurma itu sudah berbarokah, dan keberkahan yang tertinggi tentu di kurma ajwa. Tapi kurma yang sudah berbarokah itu kadang belum yakin, ditambahi dulu, dimampirkan ke Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu dzalikal yaum sum wala si'r. Tidak ada racun, tidak ada sihir yang bisa membahayakannya ketika orang itu mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa di pagi hari. Bapak Ibu, racun dalam pandangan medis itu bukan hanya racun yang ketika kita makan langsung kelenger. Malah racun yang berbahaya adalah racun yang kita konsumsi sedikit demi sedikit, terus kita tidak sadar bahwa yang kita makan itu adalah racun. Teh pucuk misalkan, ichi ocha, apalagi Bapak Ibu, hamburger, makanan-makanan sampah. Kalau orang barat menyebutnya sampah, jadi seperti Pizza Hut, seperti Kentucky Fried Chicken, itu makan makanan sampah. Mereka menyebutnya sampah, tapi di sini keren. Bahkan diposting, bahkan orang bangga makan itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, itu kan bagian dari racun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka sebenarnya kebutuhan kita untuk mengkonsumsi kurma ajwa itu tidak mesti harus racun yang kita konsumsi membuat kita kelenger, karena ada racun-racun yang sedikit demi sedikit kita makan membuat kita pada usia tertentu kemudian tidak lagi kuat untuk beribadah karena kondisi kesehatan tubuh yang sudah mulai berkurang, tergerus oleh makanan dan minuman yang belum tentu higienis. Apalagi Bapak Ibu, kita yang sering makan di pinggir jalan, di warung-warung yang tidak jelas. Makanya kami memahami betul mengapa ada beberapa orang itu yang penting mahal dikit tidak apa-apa, meskipun tempatnya meskipun mahal tapi tempatnya bersih, daripada kemudian murah tapi semacam-macam lah. Bapak Ibu, sebagaimana makanan-makanan yang di sini, ini India Bapak Ibu, bukan Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan Indonesia ada. Kita tidak tahu asal muasal es cao yang seger yang kita minum di pinggir jalan, es tebu yang menyegarkan di saat panas. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ini kan salah satu contoh. Kita tidak mengerti minuman yang kita minum seger ketika panas-panas itu
Itu dari mana asal muasalnya? Cuci gelasnya itu bersih atau tidak, embernya itu bekas cat atau tidak, kita tidak tahu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tapi paling tidak kalau penjualnya muslim kita wajib untuk berhusnudzon. Tapi kan ada juga yang curang-curang melakukan hal-hal yang mungkin es teh jumbo hanya 3.000, tapi airnya mungkin air mentah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka kebutuhan untuk makan kurma ajwa, jaga-jaga dari apa yang kita makan itu kadang tidak higienis, tidak tahu kandungan gizinya itu seberapa, karena kadang tertulis susu murni tapi ternyata isinya 50% lebih cuman gula. Makanya Bapak Ibu sekarang ada banyak pelatihan-pelatihan tentang kesehatan untuk menyadarkan kita bahwa kalau mau beli sesuatu baca dulu kandungannya. Kalau bagi kita kan suwe mau kandungan, apalagi tulisannya kecil-kecil gitu ya. Bagi kita yang sudah tidak terlalu terang penglihatan mungkin setukuai. Ternyata diajarkan kita untuk tidak semua susu itu murni, tidak semua jus, bahkan buah vita yang sekarang mungkin itu sebelumnya itu terkenal sebagai jus yang asli dalam iklannya. Ketika diterawang di apa itu Bapak Ibu, sinar matahari, dia tidak tembus karena kentalnya. Tapi ternyata juga proses pembuatannya tidak seperti yang kita bayangkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu, maka makan kurma ajwa, mengkonsumsi minuman-minuman sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apapun itu yang menjadi makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bagian dari yang betul-betul kita upayakan. Nah, kalaulah tidak setiap hari, paling tidak 1 hari 1 butir, 1 hari 2 butir, kalaulah tidak harus 7 butir dalam setiap hari. Paling penting Bapak Ibu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memakan makanan yang berbarokah. Disitulah ada jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semakin kita sehat, semakin kita semangat untuk beribadah, semakin tajam pandangan mata untuk membaca Al-Quran, semakin khusyuk duduk lama di majelis ilmu. Tapi kalau tidak sehat Bapak Ibu ya Rahman, ada saja masalah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ini sedikit yang kita bahas tentang kurma ajwa, at-tabarruk adzati, keberkahan fisik yang bisa kita raih dari mengkonsumsi kurma ajwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.